Action. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam Bu Kiki. Selamat malam. Gimana kabarnya malam itu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Pak Dayat, saya mohon bantuannya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan LK 2.1 tugas PPG tentang eksplorasi alternatif solusi. Nah, jadi untuk masalahnya di situ udah ada, dan diidentifikasi. Masalah yang terpilih ya adalah kurangnya motivasi belajar siswa, dan akar penyebabnya pun udah didapatkan, yaitu penggunaan metode dan media pembelajaran yang belum efektif. Nah, itu berdasarkan kajian literatur udah diperoleh juga. Sekarang saya mau dengar dari Pak Dayat berdasarkan pengalamannya, bagaimana kira-kira mencari alternatif solusi untuk akar penyebab masalah yang saya temukan di dalam kelas saya. Yang kurangnya media pembelajaran dengan metode tadi ya. Iya. Nah, baiklah Bu Kiki. Berdasarkan pengalaman saya, kalau untuk membuat media pembelajarannya kita harus memperhatikan kriteria-kriterianya dulu. Kriteria medianya. Media pembelajaran. Yang pertama ya, media pembelajaran yang kita buat ya jelas tujuannya apa. Kemudian ya rapi. Terus yang kedua ya bersih, menarik. Ya jangan asal-asalan buatkan. Yang penting media pembelajaran tadi kita harus sebaik mungkin. Menarik, bervariasi lah ya, bervariasi supaya menarik. Nah, seperti itulah supaya minat siswa makin bertambah dari media pembelajaran tadi. Kemudian yang ketiga ya cocok dengan sasaran yang kita ajarkan. Ya, tepat sasaran. Nah, tepat sasaran, pelajarannya apa, materinya apa, kita harus sesuaikan. Sesuaikan dengan media dan materinya. Nah, ya. Yang keempat, relevan dengan topik yang kita ajarkan. Ya. Topiknya tentang apa, kita sesuaikan kan. Untuk yang seterusnya yang kelima ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan Tujuan pembelajaran ataupun indikatornya ya. Nah, boleh indikator. Pembelajaran. Untuk yang seterusnya ya media pembelajarannya harus praktis, berarti jangan terlalu berbelit-belit lah masanya ya. Praktis dan luas, berarti mudah digunakan. Luas kan. Dan terakhir ya media pembelajarannya harusnya yang berkualitas, artinya yang sebaik mungkin lah. Ada kualitas. Ya untuk media pembelajaran ya. Untuk sekarang yang solusinya metode pembelajaran yang kurang efektif tadi kan. Ya, Itu pun harus kita memperhatikan kriteria juga. Sama dengan media pembelajaran. Ya. Untuk metode pembelajaran kriteria yang pertama ya kita harus paham materi yang dijelaskan. Kemudian kedua, tentukan tujuan pembelajarannya. Ya, menentukan tujuan. Ketiga, pahami. Saya ulangi yang ketiga ya, pahami karakteristik siswanya. Karakteristik siswanya Jadi nanti kita sesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang keempat, pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa tadi lah. Yang dominan, berarti yang banyaknya. Dominan. Mungkin itu yang harus diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran. Kalau biasanya Pak Dayat di sekolah untuk setelah mengkaji beberapa metode yang paling sering digunakan, metode apa? Saya biasa menggunakan metode yang pembelajaran yang terdiferensiasi. Tapi di situ nanti banyak mencakup metode-metodenya, kita bisa diskusi masuk di situ, nanti bisa eksplorasi, bisa eksperimen mungkin ya. Eksperimen juga bisa, karena tadi pembelajaran terdiferensiasi itu ya kita melihat minat siswa, karakteristik siswa,
potensi siswa, disesuaikan. sesuai semuanya Sesuai kan. dengan karakternya. Kemudian budayanya masuk di pembelajaran diferensiasi tadi. Diferensiasi. Selanjutnya Pak Dayat, kita masuk ke akar penyebab masalah yang kedua. Di situ saya udah ngambil akar penyebab masalah terpilih yang mau diselesaikan itu media yang digunakan belum memanfaatkan TIK. Kemudian akar penyebab masalahnya karena guru belum mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Nah, jadi menurut Pak Dayat sendiri, kira-kira bagaimana alternatif solusi supaya guru itu bisa mengintegrasikan TIK dalam pembelajarannya? Tadi kan apa penyebab guru tidak bisa mengintegrasikan, mungkin kemampuan guru tuh masih kurang dalam masalah IT kan. Guru belum mampu lah, mungkin ada mahir. belum mahir. Jadi kita perlu banyak pelatihan di bidang TIK. Misalnya bisa dalam forum KKG ya, kalau SD, kalau SMP, MGMP ya, atau memang bisa kursus privat lah ya. Workshop bisa privat, lebih privat dengan orang lebih mahir. Itu pertama ya. Yang kedua kita harus update dengan informasi terkini lah. Terus mengikuti perkembangan dunia TIK. Jadi untuk guru-guru yang senior ya, kita hilangkan mindset bahwa TIK itu untuk anak milenium saja, itu harus dihilangkan. Mengikuti perkembangan zaman. Ya, betul. Kemudian Pak Dayat, biasanya kalau di pembelajaran Pak Dayat sendiri pernah menggunakan media yang mengintegrasikan TIK? Nah, jadi sering kalau ada materi pembelajaran yang kurang atau tidak ada di buku lah, saya jadi update ke internet. Ke internet, lihatkan ke siswa, contohnya jenis-jenis tarian kan. Kalau media visual saja kan tidak tepat efektif atau tepat gunakan, jadi kita gunakan media internet. Jadi penggunaan audio visualnya, gambar visual dengan ada suaranya. Visual. Kalau untuk materi, biasanya materi apa aja yang bisa digunakan, yang bisa diintegrasikan dengan TIK, materi-materinya? Banyak. Yang lebih sering sih SBDP lah, pelajaran SBDP. Nah, tarian-tarian kan kita kan terbatas kemampuan kita tentang tarian daerah kan, jadi kita bisa belajar dari internet. Video YouTube. YouTube. Selain SBDP, padahal mungkin ada materi lain yang bisa kita integrasikan lewat video-video pembelajarannya. Bisa juga biasa sains IPA kan, biasa berarti jenis hewan. Jadi bisa kita kan kalau daerah perkotaan kan hewan kan termasuk sudah langka kan, jadi kita bisa lihat di internet. Ini jenis-jenis hewan yang lebih jelas lah di internet. Ada tambahan lagi Pak Dayat? Di alternatif solusinya tadi guru banyak-banyak mengikuti pelatihan nih, belajar mengupdate informasi yang terbaru. Mungkin saya garis bawahi lah, dengan merasa puas untuk terus belajar masalah TIK. Apalagi bagi yang senior, jangan sampai kalah dari yang junior lah masalah IT ya. Terima kasih Pak Dayat. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bisa kita masukkan ke dalam alternatif solusi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Cukup sampai di situ.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.